beduk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di akhir-akhir Ramadan masih diberikan kekuatan sehingga puasa ini semoga bisa sampai selesai dan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa pandemi seperti ini. Amin Allahumma amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang sholat tasbih ya. Banyak pertanyaan yang muncul dan ini saya langsung di WA oleh siswa kita sendiri. Pak, bagaimana tuntunan ya sholat tasbih yang dilakukan di bulan Ramadan ya. Saya jawab di konten beduk hari ini bahwa sholat tasbih itu pengertiannya sholat yang banyak membaca tasbihnya, makanya kemudian dikenal dengan sebutan sholat tasbih, sehingga hitungannya 300 kali ya tasbih itu. Nah, sholat tasbih itu awal mula muncul itu ada riwayat hadis yang pada waktu itu Kanjeng Nabi ngendikan dawuh kepada Sayyid Abbas ya, pamannya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngomong bahwa apakah engkau ingin melakukan sebuah amalan yang ketika engkau melakukan amalan itu dosa-dosa yang lama dan dosa yang akan baru terjadi, kemudian yang dosa itu disengaja ataupun tidak, secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau apa ndak amalan seperti ini? Terus kemudian pamannya menjawab, wah nggih Rasulullah, itu kami sangat mau sekali. Akhirnya kemudian muncullah Kanjeng Nabi menghentikan bahwa semua itu bisa dilakukan, dosa-dosamu bisa diampuni seluruhnya dengan melaksanakan sholat tasbih. Nah, untuk tata cara sholat tasbih itu sendiri sebetulnya menurut para fikih ya, para ulama termasuk Imam Nawawi misalnya, itu menghentikannya bahwa sholat tasbih tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dibatasi oleh momen-momen tertentu. Bukan hanya di bulan Ramadan saja engkau melakukan sholat tasbih. Kemudian tidak harus malam hari, pagi hari juga boleh, siang hari boleh, sore boleh, malam lebih dianjurkan, kan begitu. Malam lebih dianjurkan sebab dengan melakukan sholat tasbih di malam hari itu, kata Imam An-Nawawi, itu akan lebih afdol, lebih utama. Nah, dalam hal ini sholat tasbih itu ada beberapa perbedaan pendapat memang. Ada yang membid'ahkan, itu termasuk ulama Ibnu Taimiyah, itu karena beliau itu mentakhrij ya, itu mengeluarkan hadis yang diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi itu dari sanadnya dan kemudian kekuatan rawinya juga, kata beliau Ibnu Taimiyah itu tidak sahih sehingga membid'ahkan tasbih itu. Ada beberapa kelompok yang memang tidak setuju dengan sholat tasbih, ada yang memubahkan, artinya hanya membolehkan saja, dan ada pendapat ulama yang mensunahkan, artinya hukum sholat tasbih ini malah disunahkan. Orang yang melakukan mendapatkan pahala, yang tidak juga tidak apa-apa. Termasuk ulama-ulama yang mensunahkan ini diantaranya adalah madhab kita sendiri, yaitu Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dan Imam Nawawi. Itu adalah beberapa ulama-ulama tokoh yang khilafiyah, artinya perbedaan pendapat mengenai sholat tasbih itu sendiri. Namun kita sebagai orang Nahdiyin, orang Ahlussunnah wal Jamaah, barangkali kita harusnya mengikuti madhab Imam Syafi'i tadi yang mensunahkan sholat tasbih itu. Nah, teman-teman semua, sahabat beduk yang dirahmati Allah, kenapa kok bulan Ramadan ini banyak orang yang menggemakan sholat tasbih di musala-musala hampir jam 12, kemudian subhanallah walhamdulillah di speaker-speaker itu ya, kemudian orang-orang berbondong-bondong sholat tasbih supaya ternyata di dalam Ramadan itu kan ada malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar diantaranya adalah aktivitas menghidupkan malam itu, sehingga orang-orang Nahdiyin terutama ataupun yang lain Ahlussunnah wal Jamaah mencoba berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan pendekatan tadi, menghidupkan malam-malam dengan sholat tasbih. Namun tadi yang sudah saya jelaskan, sebetulnya sholat tasbih itu ya sunnah dan tidak dilakukan di bulan Ramadan saja. Kata Kanjeng Nabi, engkau bisa melakukan
sholat tasbih itu sehari sekali, kalau tidak mampu seminggu sekali, kalau tidak mampu sebulan sekali, kalau tidak mampu satu tahun sekali, kalau tidak mampu seumur hidup harus pernah melakukan 1 kali sholat tasbih. Artinya pahala sholat tasbih ini memang luar biasa besarnya. Menurut penuturan Syed Muhammad Al-Maliki, sholat tasbih itu memang benar bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa. Tapi dosa ini lihat-lihat juga menurut Syed Muhammad, kalau dosanya itu besar termasuk syirik dan lain dan besar-besar yang lain termasuk membunuh dan sebagainya, ini belum termasuk menghapuskan itu semua. Tapi yang kecil-kecil dan menengah-menengah itu mungkin yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu dengan melakukan sholat tasbih. Itu adalah beberapa penuturan ulama mengenai pandangan-pandangan tentang sholat tasbih. Tata cara pelaksanaannya, kita tahu bahwa sholat tasbih itu 4 rakaat salam boleh, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam juga boleh. Jadi ada 2 opsi untuk pelaksanaan sholat tasbih, 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, 2 salam berarti selama 2 rakaat boleh, atau 4 rakaat sekali salam juga boleh. Nah, sama sebetulnya untuk pelaksanaan sholat tasbih dengan sholat sunnah biasa, tetap ya, tapi ditambahi dengan pembacaan tasbih tadi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu dibaca 15 kali setelah rakaat pertama baca surat ya. Ya, surat, kemudian tambahan 15 kali surat, bacaan tasbih ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selebihnya itu membaca tasbih 10 kali. Mungkin habis rukuk subhanallah bihamdihi subhanal adzim, kemudian tasbih 10 kali, i'tidal juga sama 10 kali, sujud tambah 10 kali, sehingga total jenderal ada 75 tasbih 1 rakaatnya, sehingga 2 rakaatnya 150, full 4 rakaat menjadi 300 tasbih. Itu adalah tata cara sholat tasbih. Ada yang bertanya, Pak, ini kok sholat tasbih dilakukan lama sekali? Ya memang lama, karena itu memang pembacaan tasbihnya juga banyak, kemudian harus memang dihayati benar-benar, karena itu ketika memang dilakukan malam hari, itu kira-kira orang akan semakin cara orang kasmaran itu ya membayangkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kira-kira yang dilakukan para ulama dengan sholat tasbih. Jadi kesimpulannya adalah sholat tasbih menurut madhab Imam Syafi'i, menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi itu disunnahkan, artinya dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tapi Kanjeng Nabi menekankan kalau bisa seumur hidup harus melaksanakan sholat tasbih itu. Kemudian kalau ada orang atau madhab lain yang membid'ahkan juga, itu terserah mereka, itu argumen mereka masing-masing, tidak masalah, tidak usah menyalahkan satu dengan yang lain. Yang penting kita punya dasar masing-masing itu sendiri. Silakan, kita harus di detik-detik akhir Ramadan kita juga perlu nih melaksanakan sholat tasbih, baik boleh berjamaah ataupun sendiri, tidak masalah, nggak apa-apa. Sholat jamaah ya juga nggak apa-apa, sendiri juga nggak apa-apa. Itu yang bisa kami sampaikan di bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa sampai pol Ramadan selesai dan mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.